Suku Dayak, dalam beberapa sumber disebut bahwa mereka merupakan nama yang diberikan oleh penjajah kepada penghuni pedalaman Pulau Borneo di Kalimantan. Kata Dayak sendiri dalam tinjauan historis memiliki beberapa makna, seperti pedalaman atau sesuatu yang berhubungan dengan sungai. Hal demikian ini oleh karena nenek moyang yang berasal dari Mongolia menyeberangi sungai untuk bisa sampai ke Mongolia, menyeberangi sungai untuk bisa ke Pulau Borneo. Soal suku satu ini, banyak hal menarik yang bisa dibicarakan dari suku Dayak, mulai dari kehidupan, budaya, tradisi, sampai yang paling terkenal adalah gadis-gadis Dayak yang dianggap melekat dengan hal-hal magis. Padahal tidak demikian. Sebaliknya, mereka sangat memikat hati. Dalam ulasan ini, berikut adalah beberapa fakta dan mitos yang melekat pada perempuan Dayak yang dijamin akan meluruskan stigma negatif dan membuatmu jatuh hati. 1. Tradisi kuping panjang perempuan Dayak. Tidak sah rasanya kalau belum bahas soal tradisi unik dan aneh ini. Ya, tradisi memanjangkan kuping bagi perempuan Dayak masih bisa ditemui di Kampung Bena Baru yang terletak di Sungai Kelai, Kecamatan Sambailung. Tradisi yang dilakukan sejak bayi ini bertujuan untuk menunjukkan status bangsawan perempuan Dayak. Selain itu, kehidupan di Kampung Bena Baru masih terikat dengan tradisi leluhur meski sudah mulai tercampur dengan budaya lokal. Tetapi kabarnya tradisi ini perlahan mulai ditinggalkan mayoritas masyarakat Dayak seiring berjalannya waktu. 2. Benarkah gadis Dayak itu seram? Fakta soal gadis Dayak tidaklah menyeramkan, juga memiliki sifat defensif seperti yang dikatakan kebanyakan orang. Itu hanyalah stigma yang berasal dari orang-orang yang menganggap suku Dayak itu primitif. Kenyataannya justru sebaliknya. Perempuan suku Dayak memiliki pemikiran yang terbuka, terlebih kepada pria-pria yang mencoba mendekatinya. Mereka menyukai ilmu pengetahuan dan memiliki pendidikan tinggi yang membuatnya easygoing terhadap siapapun. 3. Gadis Dayak bisa menghilangkan alat vital pria? Tidak hanya stigma yang cenderung negatif, perempuan suku Dayak juga melekat dengan berbagai mitos yang tidak jelas kebenarannya. Salah satunya mitos alat vital pria akan hilang bila ia berani macam-macam dengan perempuan Dayak. Benarkah begitu? Faktanya, orang-orang suku Dayak sendiri membantah mitos ini terlepas dari anggapan sihir mereka yang begitu kuat. Namun kesimpulan dari mitos ini adalah perempuan Dayak tidak suka dipermainkan oleh pria. Rasanya semua perempuan juga seperti itu, kan? 4. Tidak bisa pulang jika sudah cinta. Mitos lainnya adalah pria, terutama yang berasal dari luar Kalimantan, bila ia jatuh cinta dengan gadis Dayak maka ia tidak akan benar-benar bisa kembali. Ada sesuatu yang mengikatnya secara gaib. Bila fisiknya ada di tempat asalnya, maka pikirannya akan tinggal pada gadis yang ia cintai. Mitos ini hanya omong kosong belaka. Memang benar bila seseorang jatuh cinta, maka pikirannya hanya berisikan wanita yang ia cintai, dan itu normal. Namun bukan berarti bila kamu mencintai gadis Dayak maka kamu ogah untuk kembali ke tempat asalmu. Kamu tentu bisa kembali, meskipun tak dipungkiri kamu akan tetap memikirkan gadis yang kamu cintai. 5. Berpegang teguh pada kesopanan. Selain kecantikan dan sifat mereka yang terbuka, daya tarik dari perempuan Dayak adalah karena keanggunannya. Sifat lemah lembut dan sopan santun yang membuat mereka disukai banyak orang ini sesuai dengan prinsip utama yang dipegang teguh oleh suku Dayak. Moto orang Dayak adalah patuh pada adat istiadat. Takut membandel dengan orang yang lebih tua dan melanggar aturan sehingga diwajibkan untuk bersikap sopan kepada siapapun. 6. Mirip orang Cina. Ini bukanlah cocoklogi, tetapi perempuan Dayak memang memiliki kulit kuning langsat dan rambut hitam pekat yang membuat mereka banyak dianggap sebagai keturunan Tionghoa karena ciri fisiknya yang mirip. Menurut budayawan Dayak bernama Francis Kusuma,
Gadis-gadis Dayak yang memiliki kulit putih dan rambut hitam ini memang berasal dari pencampuran keturunan Dayak asli dengan Tionghoa yang mulai datang ke Indonesia sejak 1368 hingga 1643. Sehingga tak aneh bila menemukan gadis Dayak yang memiliki kulit putih serta mata sipit khas Tionghoa. 7. Rahasia kecantikan perempuan suku Dayak. Faktanya, tidak ada resep rahasia yang dilakukan oleh gadis Dayak perihal kecantikan wajahnya. Melansir dari Liputan 6, perempuan Dayak biasanya menggunakan pupur, bedak, beras di bagian wajah dan badan. Bedak beras ini memang dikenal bisa memutihkan kulit dan menjaga dari sengatan matahari secara alami. Tak sedikit orang juga menggunakannya sebagai masker. Berikutnya mereka menggunakan jeruk limau dan buah langar, buah khas Kalimantan, untuk mencuci rambut agar tetap harum, indah, panjang, dan memberi warna hitam pekat. Khasiat dari buah langar ini juga dapat memperlambat tumbuhnya uban pada rambut. Bahan-bahan alami yang membuat kulit lebih sehat dan tidak cepat menua menjadi salah satu kunci utama terpancarnya kecantikan gadis Dayak. Terakhir, mereka mengenakan seraung, yaitu topi bundar khas Dayak saat pergi ke ladang yang akan memberikan kesan cantik dan misterius. Kesimpulannya adalah perempuan Dayak tidak menyeramkan seperti yang dikatakan orang-orang. Stigma negatif yang muncul hanya berasal dari mereka yang menganggap suku Dayak primitif padahal mereka tidak mengenal sama sekali. Baik laki-laki maupun perempuan Dayak memiliki jiwa ksatria pemberani dan pantang menyerah. Hal tersebut terungkap dalam semboyan hidup mereka Isen Mulang artinya pantang menyerah. Sikap demikian sejak masa lalu mau tidak mau harus mereka memiliki karena tuntutan hidup di alam. Hidup di rimba belantara dihuni binatang buas, sungai yang luas dengan arus deras dan riam-riam ganas membuat mereka harus waspada demi keselamatan hidup. Nilai-nilai teladan perempuan Dayak untuk implementasi dalam pekerjaan. Perlindungan hukum adat di atas, setidaknya memperlihatkan sosok peran perempuan memiliki harkat dan derajat yang setara dengan laki-laki dalam hal peran untuk saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan masing-masing. Fenomena di atas adalah suatu teladan yang bisa diterapkan dalam kehidupan di pekerjaan sehari-hari. Peran laki-laki dan perempuan dalam menjaga hutan dan alam sangat kuat, kalau tidak dikatakan harmoni. Dalam ruang pekerjaan seperti kita sekarang, keberanian dan ketangguhan sosok Balian menjadi hal yang patut diimplementasikan dengan berbagi peran. Perempuan Dayak tetap bekerja secara kolaboratif bersama-sama lainnya, terutama menjaga alam, hutan dan adat istiadatnya. Hutan sebagai ruang hidup mereka, benar-benar dijaga, karena dari hutanlah semua dapat menjalankan fungsi dan tugas kehidupannya. Alam menjadi baik, harmoni, iklim dan cuaca bagus, bentang alam yang hijau adalah gambaran para perempuan mendukung perannya bersama laki-laki dalam melestarikan alam. Dalam pekerjaan, bila hutan raya, sebuah analogi presisi dengan institusi, kantor red, kita, maka berbagi peran setidaknya membuat suasana, hutan raya, menjadi lebih harmoni, penuh aktivitas sesuai dengan porsinya. Peribahasa, di mana langit dipijak di situ langit dijunjung, adalah peribahasa Indonesia yang mengharuskan para pendatang menghargai dan menghormati budaya dan adat istiadat setempat. Sikap ini bisa disebut sebagai survival adaptation, karena saat kita datang, maka kita berada dalam ruang kehidupan tempat tersebut. Akses udara, oksigen, cahaya matahari, air, tanah, hingga makanan, minuman, menyatu dalam diri, sehingga seharusnya terjadi proses asimilasi budaya dan pemikiran, bahkan bila perlu melakukan sebuah simbiosis mutualisme, di mana terjadi saling menebar manfaat dan kebaikan di tempat yang kita pijak.